Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan torak dan abdomen dulu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan torak terlebih dahulu. Nah, saya akan menginspeksi torak bagian, maaf Pak, belakang dulu ya Pak. Sini dulu. Torak pada bagian dorsal. Dimana di bagian torak dorsal ini tidak terdapat adanya lesi, diametritas ataupun asimetris. Setelah itu saya akan mempalpasi pada toraks bagian ini untuk melihat adanya benjolan ataupun yang ditekan. Maaf ya Pak ya, dan saya akan menggunakan tangan terlebih dahulu. Dan ini tidak Pak. Ya. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan parameter taktil, untuk melihat getaran dari paru kanan Pak kiri bersama atau tidak. Jangan dulu ya Pak ya. Gimana? Dan polisinya akan melakukan pemeriksaan inspeksi dada untuk melihat dada simetris atau tidak. Pertama Pak, dari sini dada simetris. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan perkusi, yaitu ada di 14 titik, dimana dari ICS 1. Jadi di sini untuk ini itu ada suaranya sonor atau normal. Nah, itu saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi untuk melihat mendengarkan suara dari paru pada 14 detik. Kenapa saya lupa? Dari di sini terdengar suara vesikuler. Itu saya akan melakukan. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dada bagian anterior, dimana pada posisi Pak melihat ada perbedaan dari dan diametritas ataupun ada bersuka. Saya tidak menemukan itu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi di sini untuk mengetahui adanya ditekan atau tidak. Tidak Pak. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan parameter taktil untuk melihat getaran pada permukaan kiri sama atau tidak. Itu ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekspansi dada, yaitu dia simetris atau tidak. Terus Pak, dari di sini dada pasien itu simetris. Akan misalkan perkusi pada paru-paru sini pada untuk melihat paru-paru. Ini dari ICS 1 sampai di ICS 5 dan 6. Ini adalah batas dari paru sebelah kanan. Selanjutnya garisnya di parasternalis. Selanjutnya pada dada sebelah kiri. Nah, ini suara dari sonor ke timpani, itu adalah batas dari jantung dari paru-paru sebelah kiri. Nah, saya akan melakukan perkusi dari batas jantung sebelah kiri dari ICS 1 dari garis aksilaris anterior. Dari sini ditarik ke kedua sini, tepatnya di bawah puting mamae pasien dan di perkusi karena dia.
Ini dari sonor ke redup, apakah ini adalah batas jantung sebelah kiri pasien. Setelah itu perkusi dari daerah mid clavicularis, yaitu adalah batas jantung sebelah kanan pasien. Jari dan ke perkusi di arah ke arah medial dan melihat adanya perubahan suara. Sini tepatnya di ICS 4 yang sebelah kiri, kalau ini tadi ICS 5. Setelah itu pada batas atas jantung itu dari parasternalis dari C1. Nah, perubahan dari sonor ke redup ke peka yaitu adalah batas dari jantung bagian atas. Dari sini akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada 12 titik pada atas pasien. Baik, di sini terdengar suara vestibular dari paru-paru pasien. Baik, saya di sini akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada batas jantung. Pertama pada batas jantung atas yaitu pada katup pulmonalis, itu pada ICS 2, diastanalis, sinistra, dan ICS 2 diastanalis desa untuk melihat katup aorta. Setelah itu di ICS 5 di parasternalis sinistra itu melihat mendengarkan katup bikuspid atau mitral, dan di ICS 4 di sternalis itu mendengarkan dari katup trikuspid. Ini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada abdomen, yaitu melihat adanya deformitas atau lesi atau perubahan warna pada perut. Di sini saya menemukan itu semua, di sini perutnya normal. Setelah itu saya akan melakukan auskultasi pada perut pasien untuk melihat mendengarkan bising usus pada 9 regio. Dan selanjutnya saya akan melakukan mendengarkan pada suara beruit itu pada aorta. Baik, selanjutnya saya akan mendengarkan adakah suara beruit pada aorta, arteri renalis, dan iliaka. Baik, di sini tidak terdengar suara desiran beruit, yaitu normal. Akan melakukan pemeriksaan perkusi pada 9 regio di abdomen untuk mendengarkan suara stimani. Baik, di sini ada suara timpani. Selanjutnya saya akan melihat batas hepal ini dari perkusi pada baik. Selanjutnya saya akan melihat ada perancangan pada hepal itu perkusi dari batas tadi sampai terdengar suara beruit. Baik, di sini suara duduk bisa ditemukan. Selanjutnya pasien disuruh inspirasi atau memeriksa suara. Baik, di sini terdengar suara sonor, yaitu kebanyakan dari hefatnya karena adalah ke regio abdomen. Selanjutnya karena apa? Dari suara timpani ke suara redup itu karena hepal berdorong ke bawah. Jadi saya akan melakukan palpasi pada di sini untuk melihat adakah
hepatomegali atau pembesaran dari hepar dari arah bawah ke arah panunya ke atas, ini ke atas koste. Di sini tidak teraba adanya pembesaran hepar. Dari sini saya akan fokus kepada regio pada garis linea anterior axillaris anterior. Baik, di sini sudah terkena soal Tiffany berat Pak. Baik, di sini tidak ada perubahan suara, berarti tidak ada splenomegaly. Saya akan menginformasi pada untuk melihat adanya pembesaran pada spleen atau tidak pada garis ulnar. Baik, di sini tidak ada pembesaran pada spleen atau splenomegaly. Selanjutnya saya akan mengkonfirmasi pada ginjal, yaitu pembesaran bawah tangan diraba. Ada rasanya tidak Pak? Selanjutnya pada ginjal sebelah kiri saya ini tidak Pak? Tidak. Pembesaran ketok ginjal itu Pak, saya lupa. Ini saya akan melakukan pembesaran ketok ginjal untuk melihat adanya nyeri atau tidak. Ini tidak Pak? Tidak Pak. Ya. Ini tidak Pak? Tidak. Jadi di sini normal, pasien tidak merasakan nyeri, berarti tidak ada peradangan pada ginjal.